Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabat mitra gaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Kita akan membahas mengenai setan berwujud manusia lebih ganas daripada setan yang gaib. Nah, jadi apa tanggapan dari Ustadz Zaini ya? Ini di sebelah saya ada Ustadz Zaini. Jadi ini tema kita nih bagus sekali ya. Yang setan berwujud manusia ini lebih ganas daripada setan yang gaib. Nah, itu bagaimana itu pada Ustadz Zaini itu? Coba dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pemirsa sedulur mitra gaib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berjumpa kembali ya, dengan saya dan juga sahabat saya admin ya, admin mitra gaib. Jadi kalau bicara tentang setan ya, pada dasarnya ya kita harus mengingat jutaan tahun yang lalu asal usul dari setan itu sendiri. Karena memang setan itu sendiri kan turunan titisan daripada iblis. Ya. Iblis ya, kita tahu sendiri kalau iblis itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu daripada manusia. Iblis ini memang umurnya ditangguhkan oleh Allah, artinya dipanjangkan, tidak bisa mati. Ya, namun selalu beranak pinak, turunannya banyak, sampai sekarang sampai setan itu daripada keturunan jin setan tadi, iblis. Kemudian kaitannya, apakah setan yang berwujud manusia dengan setan yang berwujud gaib itu berbeda atau tidak? Ya memang kalau sekarang ini yang berbahaya itu setan yang berwujud manusia. Waduh, setan yang berwujud manusia. Ya, betul itu kan. Gimana itu ceritanya? Bisa berarti setan itu kalah ya, setan zaman dulu sama sekarang tuh manusia tuh lebih ganas daripada setan gitu berarti. Kita bayangkan saja contoh, setan itu senang sekali minum minuman keras. Sekarang manusia banyak yang minum minuman keras. Iya. Sehingga setan bingung, minuman saya diminum sama manusia. Iya. Belum lagi setan itu hobi berantem, berkelahi ya, dengan sesamanya berkelahi, dengan saudaranya berkelahi. Nah, manusia sendiri sekarang ini kita lihat ya, banyak sekali terjadi perkelahian. Iya. Jangankan sesama masyarakat, sesama sedulur ya, kakak adik, iya benar, suami istri ya, itu sering terjadi perkelahian. Insya Allah. Nah ini, jadi ya kalau Kang Fauzi mengatakan setan berwujud manusia lebih ganas, ya memang kenyataannya demikian gitu kan. Iya. Jadi ini kaitannya tuh setan ini memang banyak pembahasannya nih ya, daripada manusia ini. Itu gimana itu kalau setan tuh sampai ngikut manusia itu ikut membalas, maksudnya tuh membalas dendam kepada bersama manusia yang lain itu. Kalau kita melakukan kebaikan, ada orang yang itu tidak suka dengan kita, itu gimana itu pendapat Ustaz saya ini? Ya memang kita itu hidup seperti itu ya, Kang Fauzi. Kita berbuat baik saja belum tentu orang senang, gitu kan? Iya. Apalagi kita berbuat
tidak baik. Tidak baik. Begitupun setan. Setan ini lebih banyak dia tidak suka kebaikan, selalu berbuat kejahatan. Nah, Iya, kalau iya. setan yang keturunannya iblis, ini sukanya mengganggu manusia, ya, mengusik hati manusia, mengusik pikiran manusia, sehingga manusia-manusia ini itu menjadi jauh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya agar supaya kita ini tidak mudah tergoda, tidak mudah terayu oleh bisik-bisikan setan tadi, ya kita selalu bentengi diri kita dengan kita sering mengaji, ikut kajian-kajian Islam, sering sholawatan, baca wirid, ya, istighfar, sholat sunnah, insya Allah. Namun itu tidak menutup kemungkinan setan untuk berhenti mengganggu kita. Justru kita semakin taat kepada Allah, setan semakin gencar, semakin kencang untuk mengganggu manusia, untuk menjerumuskan manusia kepada kebaikan. Ini pernah ada suatu riwayat, ada seorang ulama. Jadi ulama ini namanya Syekh Barsesoh. Jadi Syekh Barsesoh ini luar biasa pemirsa, ngalimnya. Bukan hanya ngalim dalam kitab, tapi sakti. Ya. Saking saktinya, muridnya saja itu kalau sholatnya di awang-awang, di langit, terbang Ya, sampai terbang. Ini muridnya, bagaimana dengan gurunya? Iya. Jadi bisa kita bayangkan di angkasa jauh, itu. Ya. Sehingga Iya. suatu ketika Barsesoh ini taat sekali ibadah, kemudian digoda oleh setan. Digoda oleh setan, ya. Bagaimana caranya supaya Barsesoh ini tidak lagi ibadah kepada Allah, ya. Dengan berbagai cara, ya, setan melakukan penggodaannya terhadap Barsesoh ini. Hingga suatu ketika datanglah setan ini dalam wujud manusia, memakai jubah, memakai imamah. Kemudian setan ini sholat tidak berhenti-henti, lama sekali. Nah, Barsesoh ini lihat, wah, luar biasa ini orang, luar biasa manusia ini, kok sholat nggak berhenti-berhenti, ini apa ini? Apa yang menyebabkan demikian? Akhirnya tidak lama kemudian berhenti. Begitu salam ditanya oleh Barsesoh, wahai Bapak, apa yang menyebabkan engkau itu kok begitu taat, begitu khusyuk dalam beribadah, dalam sholat tersebut? Setan yang berwujud manusia tadi menjawab, wahai Syekh, kalau engkau ingin taat seperti saya, ingin khusyuk seperti saya, ya, lakukanlah pembunuhan. Nah, seperti itu. Karena si Syekh Barsesoh ini tahu bahwa pembunuhan itu haram, dosanya besar, ya. Maka kata Syekh Barsesoh, oh tidak, itu haram, dosa besar membunuh, ya. Akhirnya gagal. Setan berwujud manusia tadi gagal mengganggu, menggoda daripada Barsesoh. Besoknya dilihat lagi, setan masih sholat dengan khusyuknya. Ini Barsesoh masih penasaran. Apa? Tanya lagi, wahai Bapak, selain membunuh, apa kira-kira yang membuat engkau semangat khusyuk sholat ini? Setan pun menjawab, caranya gampang, berbuatlah zina. Barsesoh tahu, dia tahu dalil Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dekat saja sudah dilarang, apalagi melakukan. Nah, akhirnya dia tidak mau. Kemudian
Tanya lagi, apa selain itu wahai bapak? Akhirnya si setan pun memberikan solusi. Ya udah, kamu membunuh takut karena dosa besar, zina kamu juga takut dosa besar. Sekarang lebih baik kamu minum minuman keras saja. Karena minum minuman keras itu sedikit, dosanya kecil. Akhirnya Barseso tergoda. Oh iya, betul. Betul sekali. Jadi minuman keras itu sedikit dosanya. Akhirnya pergilah Barseso ke sebuah warung. Ya kalau tempat kita ini warung remeng-remeng lah. Memang. Ya. Jadi sampai di warung, pesanlah Barseso minuman keras. Begitu diminum, dan ternyata Barseso pun mabuk. Allah. Mabuk. Setelah mabuk, Barseso tadi melihat pelayan daripada yang punya warung itu, seorang perempuan yang sangat cantik, semok, blenok, montok, bahenol. Akhirnya karena posisi Barseso sedang mabuk, Barseso pun tergoda. Akhirnya didekatilah perempuan tadi yang dipaksa, dan akhirnya dizinai, diperkosalah perempuan tadi. Dan ternyata perempuan tadi punya seorang bapak. Bapaknya tidak terima. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Barseso dengan bapak yang punya warung. Karena Barseso orang yang sakti, orang yang hebat, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dia bisa terbang sholatnya, itu muridnya. Sehingga bapak yang punya warung itu pun mati, dibunuh mati di tangan Barseso. Bayangkan Pak, gara-gara minuman keras dia sudah memperkosa, zina. Ya. Gara-gara minuman keras dia membunuh. Dua dosa. Ya. 3 sama minum minuman keras, ya Masya Allah. Nauzubillah. Artinya apa? Setan ini akan selalu menggoda kita, ya, melalui peredaran darah kita. Makanya yang kita makan ini mempengaruhi Pak, ya kan ya? Iya. Kalau yang kita makan halal, maka yang setiap yang kita lakukan pasti akan berbuah Kebaikan, berkah. Kalau yang kita makan haram, maka yang keluar dari perilaku kita pun akan keburukan. Kemudian itu jelas setan gaib, artinya setan yang memang tujuannya menggoda, keturunannya iblis. Ada lagi setan yang memang dia tidak menggoda dalam tubuh manusia, tapi dia ada di sebuah tempat-tempat. Ya, seringlah kita dengar kalau orang Indonesia tuh nyebutnya ada kuntilanak, gundurwo, pocong, bolong, dan lain sebagainya. Jadi setan itu dalam wujud seperti itu pada dasarnya itu adalah jin. Ya, jin. Jadi jin kafir. Nah, jin kafir inilah jin yang senang atau suka mengganggu manusia. Sering menampakkan wujudnya, sehingga manusia tadi takut. Iya. Dia jin tadi umpamanya gundurwo ini tinggal di sebuah pohon besar, menakuti orang yang di sekitar situ, sehingga orang sekitar situ menyembah pohon itu, memberikan sajen dan lain sebagainya. Nah itu jin kafir itu. Jin kafir ya. Jadi jin itu ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Ya. Jadi kalau jin yang Islam, ya dia sama seperti manusia. Jin itu sama seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Ya. Jadi dia wajar kadang-kadang ada orang meruqyah, ketika di ruqyah kok jinnya ikut membaca ayat Al-Quran, karena memang jin itu hebat, pintar. Ya. Dia bisa wujud seperti apapun bisa hafal Quran. Nah itu itu jin yang setan yang berasal dari jin. Setan yang berasal dari jin. Jin kafir. Jin kafir itu. Nah,
Kemudian yang ketiga, ini setan yang berwujud manusia. Ini Ini yang bahaya paling sekali. bahaya sekali. Bahaya nih. Itu setan yang berwujud manusia itu sampai yaumil qiyamah itu belum habis-habisnya itu. Tang inilah itulah pokoknya bahas apa aja itu sampai yaumil qiyamah itu nggak intinya nggak ada habis-habis sampai orang mati. Nah, sekaratul maut sampai di sini ya, baru stop dari situ ya. Jadi gimana ini Pak Ustadz mengenai cara menyikapinya dan cara menghadapi itu setan yang berwujud manusia ini? Jadi makanya dalam Al-Quran surat An-Nas dikatakan Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi ada yang dari wujud manusia. Nah, ini yang dari wujud manusia ini memang yang sangat berbahaya, karena setiap yang ia keluarkan, kalimat-kalimat, kata-kata yang keluarkan itu biasanya menyakiti orang dan mengganggu orang. Setiap tindakannya itu merugikan orang lain. Nah ini yang perlu jadi garis bawah. Jadi katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, ya, kepada Allah dari manusia. Artinya manusia yang watak dan sifatnya itu seperti setan. Ya. Iya. Apa contohnya? Sombong. Nah, itu sombong itu salah satu wataknya setan. Ya. Kenapa setan itu sombong? Ya memang keturunannya iblis dulu sombong. Ya. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud, ya, sujud kepada Nabi Adam, iblis gak mau. Ya. Dia sombong, merasa lebih mulia. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tercipta dari api, sedangkan manusia hanya dari tanah. Maka dia tidak mau diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada manusia. Padahal ya kita di situ bisa kita lihat itu seharusnya taat kepada perintahnya Allah, ya. Kita sujud kepada seharusnya diedit gue ya. Sebenarnya ya, sujudnya iblis kepada Nabi Adam itu bukan berarti setan ini lebih rendah dari manusia ataupun setan ini menyembah manusia. Artinya Allah menguji seberapa taatnya iblis ini akan perintah Allah. Dan ternyata terbukti iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dengan bangganya, dengan sombongnya, dia menolak perintah Allah. Nah, sehingga sampai turunannya setan, sombong, dan manusia pun ada yang demikian. Berperilaku sombong, baru punya kekayaan sedikit sombong, Ya. punya kekuatan sedikit sombong, Ya. punya kehebatan, ketenaran sedikit sombong. Ya. Jadi pakaian sombong ini tidak pantas di kita, karena yang pantas sombong hanyalah Allah. Karena Allah yang memiliki semua alam jagat raya ini termasuk kita. Iya. Yes. Kita yang saya ada pertanyaan lagi. Pokoknya kita ada apa namanya ya? Kita akan menaikkan derajat kita, menaikkan kebaikan kita, pasti ada apa namanya itu tuh rintangan-rintangan gitu ya, seperti ya banyaklah bacotan-bacotan seorang manusia itu. Jelas banget ya itu ya. Memang susah memang kalau kita melakukan kebaikan, memang susah sekali itu, memang ada rintangan. Ada kisah dari dalam Al-Quran itu, kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu seorang, kalau dalam tafsir mengatakan, ada yang mengatakan dia itu nabi, ada yang mengatakan ya orang soleh ya. Jadi Luqmanul Hakim itu bersama anaknya. Ketika itu berjalan, ya,
pertama berjalan di desa, dia itu anaknya disuruh naik keledai, sedangkan dia menuntun keledai. Ketika berjalan di desa, ada orang yang ngomong, anak nggak tahu diuntung, masa bapak suruh berjalan nuntun keledai, kamu naik di atas keledai. Itu satu komentar orang. Besok dirubah, bapaknya yang naik, bapaknya yang naik, anaknya yang di bawah. Lewat lagi di perkampungan tadi, desa tadi, ada lagi yang bacot. Bacot. Bapak nggak bener, masa anaknya suruh jalan, bapaknya enak-enak naik di keledai. Nah, iya. Tuh bacotan lagi. Akhirnya besok dirubah lagi, lewat lagi, dua-duanya naik, bapaknya naik, Luqmanul Hakim pun naik keledai. Lewat perkampungan lagi, di komentar lagi, bapak sama anak sama zolimnya, masa keledai dinaiki orang dua. Gimana? Komentar lagi ya. Tidak ada habis-habisnya. Pulang, besoknya lewat lagi. Iya. Keledainya nggak dinaikin, dituntun berdua. Komentar lagi, bagaimana Pak Luqman Hakim ini sama anaknya punya keledai kok nggak dinaikin? Jadi nggak akan habis. Tidak akan habis. Ada aja. Kalau kita selalu, kalau kita selalu melihat komentar orang, iya. Kalau kita tidak kuat, kita nggak akan maju. Nggak akan maju. Akan pernah maju. Yang penting, kalau komentar itu baik, kita ambil. Kalau komentar itu buruk, kita tinggalkan jauh-jauh. Jadi, yang penting pertama kita dengarkan saja. Iya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita hidup itu memang banyak komentar-komentar orang. Iya. Kalau istilah dunia maya itu netizen ya. Yang selalu mengomentari. Memang kalau kita udah kuat orang iman kita kan tidak bisa itu, akan goyah itu. Ya itulah seperti tadi Pak Ustadz ini ngomong-ngomong setan itu kan, itu setan yang menggoda itu manusia itu tadi, yang tadi jadi dibicarakan tadi kan. Cara menyikapinya, kalau ada orang yang berperilaku seperti setan, seperti sombong, iri, dengki, ujub, kemudian riya, kemudian suka menggosip, ghibah dan lain sebagainya. Gosip itu memang pantang. Gosip itu masya Allah. Gosip ya kita sangat sulit ya. Di mulut ini kalau nggak benar-benar kita jaga, kita tidak sadar kita membicarakan orang lain. Dan kita membicarakan orang lain itu, menggibah orang lain, sejatinya kita telah memakan daging busuk saudara kita sendiri. Contoh, sampean umpamanya ada keburukan apa, nah saya tahu, kemudian saya ceritakan sama orang, Kang Fauzi ini seperti ini. Pada dasarnya saya ini sudah makan daging busuk sampean. Masya Allah. Jadi sangat kejam, sangat kejam banget. Jadi jangan sampai lah kita berperilaku seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak berperilaku seperti setan? Ya, dikatakan tadi seperti setan berwujud manusia. Ya, caranya tadi kita bentengi dengan zikrullah, zikir, nyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, kemudian istighfar, kemudian sholawat. Kita ikuti kajian-kajian Islam, majelis-majelis pengajian Islam, ya, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat perilaku setan tersebut. Oke, sudah. Oke, cukup. Oke, terima kasih penyampaian dari Ustaz saya ini, apa yang dipaparkan pada malam hari ini. Semoga para pendengar semuanya di Mitra Gaib
bisa mengambil intisari kesimpulan dari Ustaz Zaini, apa yang dikatakan setan yang berbuntut manusia itu lebih ganas ya. Setan berbuntut manusia lebih ganas daripada setan yang gaib. Nah, itu pembahasan pada malam hari ini. Oke, terima kasih, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.